Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Ibu kali ini akan menjelaskan tentang reaksi reduksi dan oksidasi, salah satu jenis reaksi kimia yang kemudian lebih tren dikenal dengan istilah reaksi redoks. Kalian tentunya sering mendapati peristiwa seperti ini. Ada pisang yang kalau disimpan terlalu lama, di udara terbuka, tiba-tiba kulitnya akan coklat. Nah, ini diberi istilah bahwa, pisang ini mengalami oksidasi, gitu. Kemudian kalau kamu motong apelnya disimpan aja gitu, nggak dimakan semua. Tiba-tiba apelnya jadi seperti yang sebelah kiri itu. Peristiwa ini juga dikatakan apel mengalami oksidasi. Atau logam disimpan di udara terbuka dalam jangka waktu yang lama-lama jadi berkarat. Di sini dikatakan bahwa logam mengalami oksidasi. Atau kamu mungkin sering dengar istilah antioksidan. Antioksidan itu jelas antioksidan, berarti zat yang mencegah terjadinya oksidasi. Antioksidan ini biasanya secara alami terdapat di buah-buahan dan sayuran tertentu. Kemudian, kamu pernah nggak penasaran, baterai kenapa bisa menjadi sumber energi? Ternyata dalam baterai itu ada reaksi kimia, dan reaksi kimianya itu bersifat reaksi redoks, di mana di situ melibatkan elektron. Seperti kita tahu bahwa arus itu sebenarnya adalah elektron yang mengalir. Reaksi redoks ini sendiri itu sudah dipelajari berabad-abad lamanya. Mulai dari penelitian oleh Boyle yang menyimpulkan bahwa pada pembakaran terjadi penggabungan benda yang dibakar dengan partikel api. Penelitiannya dilanjutkan oleh Joule pada abad ke-17. Dia mengemukakan bahwa apabila benda dibakar, maka benda itu akan kehilangan sesuatu. Kemudian, selanjutnya penelitian oleh Lavoisier setelah Stahl, dia mengemukakan bahwa bertambahnya berat logam bila dibakar, jadi Lavoisier membakar logam, kemudian ditimbang, ternyata beratnya bertambah. Dia menyimpulkan bahwa itu terjadi karena ada reaksi antara logam dengan gas yang ada di udara, dalam hal ini adalah oksigen. Dari sini Lavoisier juga menemukan oksigen. Dari sini juga kemudian ada istilah reaksi redoks, salah satu jenis reaksi di kimia. Penelitian semakin berkembang berkenaan dengan redoks ini. Dari awal bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi sesuatu dengan oksigen. Kemudian berkembang menjadi bahwa reaksi redoks itu reaksi serah terima elektron. Kemudian berkembang lagi bahwa reaksi redoks itu ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Reaksi terhadap oksigen. Reaksi redoks itu ada oksidasi reduksi. Oksidasi katanya reaksi yang menangkap oksigen. Dan reduksi reaksi yang melepas oksigen. Contohnya seperti berikut. Di sini ada besi yang berkarat. Reaksinya seperti di bawah ini, di mana besi atau Fe wujudnya padat, bereaksi dengan oksigen di udara wujudnya gas, menjadi Fe2O3 atau ferrum oxide yang wujudnya padat. Dalam hal ini kita biasa bilang itu karat. Di sini terlihat bahwa reaksi terjadi karena besi mengikat oksigen atau menangkap oksigen. Makanya kemudian disebut istilahnya reaksi oksidasi. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Hidrogen peroksida, kalau kita biarkan terbuka, itu akan terurai menjadi air dan oksigen. Reaksinya seperti bawah. Dan reaksi ini akan lebih cepat kalau ditambahkan katalis MnO2. Yang terpenting buat kita adalah bahwa reaksi ini reaksi yang melepaskan oksigen. Karenanya kemudian diberi istilah reduksi. Kemudian reaksi selanjutnya reaksi serah terima elektron. Seperti apa reaksi serah terima elektron? Sebenarnya reaksi terhadap oksigen jadi pasti ada serah terima. Hanya ini reaksi redoks yang tidak melibatkan oksigen. Disebutlah reaksi serah terima elektron. Contoh sederhana itu misalnya pada saat kamu menggunakan Baiklin atau pemutih untuk memutihkan baju yang kotor, yang bernoda. Di sini ada reaksi penangkapan elektron oleh zat yang ada di pemutih, yaitu OCl-. NaOCl, natrium hipoklorit. Dia mengikat elektron dari baju yang menyebabkan baju itu kotor, kemudian dia menghasilkan Cl- dan OH-. Yang terpenting buat kita di sini adalah ada proses pengikatan elektron.
oleh pemutih. Sehingga warnanya atau nodanya jadi hilang. Reaksinya tergolong ke dalam reaksi reduksi, radius mengurangi, radius mengambil elektron. Kemudian selanjutnya ada lagi reaksi yang lain. Ini reaksi antara logam aluminium dengan asam. Aluminium direaksikan dengan asam klorida, maka terjadi dua reaksi. Ada oksidasi, aluminiumnya melarut, disertai dengan pelepasan elektron. Elektron yang dilepas itu ditangkap oleh H+ dari HCl, sehingga terbentuk gas hidrogen. Reaksi keseluruhannya seperti ini. Kalau kalian lihat fenomena yang terjadi di sini, aluminiumnya lama-lama melarut, membentuk Al3+, dan terbentuk gas hidrogen, terbentuk gelembung. Ini kira-kira reaksi wujud dari reaksi serah terima elektron. Dan reaksi serah terima elektron ini pasti akan disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Masalahnya sekarang, Bu, bilangan oksidasi itu apa? Oke, kita lihat apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biasa disebut biloks adalah sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam sebuah atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang sudah diterima atau diserahkan. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa reaksi redoks itu melibatkan serah terima elektron. Tadi aluminium melepaskan elektron. Kemudian tadi apalagi? Contoh yang tadi, coba lihat. H+ dari HCl menangkap elektron yang dilepas aluminium. Ada serah terima elektron. Nah, kemampuan suatu atom untuk melepas elektron itu diberi angka. Angkanya disebut bilangan oksidasi. Seperti itu. Unsur yang melepas elektron memiliki biloks yang bertanda positif, sedangkan yang menangkap elektron pada umumnya bertanda negatif. Tadi seperti aluminium. Aluminium menjadi Al3+ kan? Itu dia melepaskan elektron kan? Jadi Al3+. Biloksnya 3+. Oh, jadi muatan itu biloks ya? Oke, kita lihat selanjutnya bagaimana. Perubahan biloks selalu terjadi dalam reaksi redoks. Nah, pemberian biloks ternyata ada aturannya. Artinya aturannya itu setelah dilakukan penelitian, dihasilkan kesimpulan seperti berikut. Atom unsur yang bebas seperti Na, Be, K, Pb gitu, yang bebas aja, seperti tadi Al, itu memiliki biloks 0. Kedua, senyawa kovalen murni juga memiliki biloks 0. H2, O2, P4, itu kan H-nya ada 2, ada ikatan kovalennya. Dia murni, hanya terdiri dari satu unsur, biloksnya juga 0. Ketiga, pada ion monoatom seperti Li, ada muatannya plus, itu kan menunjukkan dia ion. Maka biloksnya itu adalah muatannya. Li plus 1, biloksnya plus 1. Fe3+, berarti biloksnya 3+. O2-, berarti biloksnya min 2. Itu monoatom. Kenapa, Bu, monoatom? Emang ada yang tidak monoatom? Kita lihat dulu nomor 9. Ada ion poliatom seperti ClO4,2-. Itu kan terdiri dari unsur Cl dan O. Dia poliatom, tapi dia ion. Keseluruhannya memiliki muatan 2-. Pada ion poliatom, jumlah bilok semua unsur di dalamnya itu sama dengan muatan ion. Jadi di sini jumlah total bilok ClO4,2- itu min 2, bukan 0. Karena ada muatannya min 2. Berbeda dengan yang nomor 8, Anda bisa lihat NaCl. Ada muatannya enggak? Tidak ada kan? Nah, NaCl total biloks Na dan Cl jumlahnya harus 0. Pada H2O total bilok H dan O jumlahnya harus 0. Pada NH3 total bilok N dan H3 jumlahnya harus 0. Karena tidak bermuatan. Selanjutnya, emang bilok unsur-unsur itu udah ada ketentuannya, Bu? Ada. Kita lihat nomor 3. Oksigen bilangan oksidasinya min 2. Kecuali pada hidrogen peroksida dan O22- biloksnya min 1. Kemudian hidrogen itu kan muatannya plus 1 ya? Plus 1.
Jadi biloxnya pun plus 1, kecuali pada kondisi tertentu. Kemudian logam-logam golongan 1A, Ibu langsung sebutin aja nih. Li, Na, K, Rb, Cs, Fe itu biloknya plus 1. Kemudian logam 2A, Be, Mg, Cas, Rb, Ra itu biloksnya plus 2. Dan satu lagi, golongan 7 ada fluorin, biloksnya selalu min 1. Selain ini, itu menyesuaikan. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menghitung biloks. Ada contoh penentuan biloks dalam suatu atom. Biloks suatu atom dalam senyawa elektrolit. Kita lihat tuh yang atas. Di sini ada HClO4. Kalian diminta untuk mencari biloks Cl. Jadi bilok yang kita cari biasanya yang ditulis di tengah. Yang ujung kan kita sudah tahu. Kita sudah tahu tadi bilok H itu, kita lihat bilok H itu plus 1. Kemudian biloks O min 2. Biloks H plus 1, bilok O min 2. Kita hitung saja bahwa total biloks dari HCl4 itu jumlahnya harus 0 karena dia tidak bermuatan. Bilok H-nya 1 plus 1 tambah bilok yang dicari yaitu Cl. X kita tulis. Tambah biloks O. O ada 4. Biloks O kan kita tahu min 2. Kalau kali 4 jadi min 8. Biloks H1 ditambah bilok yang ditanyakan ditambah bilok O yaitu min 8 harus jumlahnya 0. Kita bisa menentukan biloks Cl atau X di sini itu 7. Karena 1 tambah 7, 8 ditambah min 8 sama dengan 0. Min 8-nya itu apa? Min 8-nya biloks O. Biloks O min 2. Min 2 dikali 4 min 8. Plus 1-nya biloks apa? Biloks H. Jadi di sini harus bilok totalnya. Selanjutnya, kita disuruh nyari bilok Mn. Kita tahu, oh itu kan min 2. Ini ada 4. Min 2 kali 4, min 8. K plus 1. Plus 1 ditambah bilok Mn ditambah min 8, jumlahnya harus 0. Kita tinggal hitung aja, hitung, akhirnya kita dapat jumlah bilok Mn itu plus 7. Plus 1 bilok K ditambah plus 7 bilok Mn itu plus 8 kan? Tambah bilok O. Bilok O itu min 2 kali 4 min 8. Plus 8 ditambah min 8, kamu punya uang 8, bayar utang 8, utangnya sisanya 0. Jadi total bilok MnO4 itu harus 0 karena tidak bermuatan. Sama dengan S di sini. S di sini setelah dihitung S2-nya itu biloksnya itu min 4. Plus 4. Plus 4. Itu ya, S-nya itu. S2-nya. Tapi karena kita disuruh nyari bilok S, maka itu tinggal dibagi 2 aja. Plus 4 dibagi 2 jadi plus 2. Jadi bilok S sama dengan plus 2. Dari mana plus 4? Kita tahu kan? Oh, itu min 2. Min 2 kali 3 min 6. Na itu plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2. Plus 2 ditambah titik-titik ditambah min 6 sama dengan harus 0. Berarti titik-titiknya itu plus 4. S2 itu plus 4 dan S itu tinggal dibagi 2 yaitu 2. 4 dibagi 2, 2. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk konsep biloks ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Konsep biloks dan konsep redoks. Ya, selanjutnya akan kita pelajari kespontanan reaksi redoks. Pertemuan ini dikatakan sukses jika kalian sudah bisa menghitung bilangan oksidasi atom unsur dalam suatu senyawa. Dan kalian bisa membedakan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan keterlibatan oksigen dan berdasarkan adanya pelepasan dan penangkapan elektron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.